and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kalian pasti pernah ngerasa kalau keberuntungan itu cuma kebetulan. Tapi gimana kalau di dunia ini keberuntungan bisa dicuri lewat sentuhan, bahkan dipertaruhkan kayak uang di meja judol. Di film berjudul Intacto tahun 2001 ini, kita bakal diajak masuk ke dunia gelap para manusia yang selamat dari maut, dan mereka saling adu nasib demi menjadi si paling beruntung di dunia. Penasaran seberapa mahal harga sebuah nyawa? Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita dimulai di Spanyol, tepatnya di sebuah kasino mewah yang berdiri di tengah gurun luas. Di dalam kasino itu ada seorang pria botak yang lagi hoki parah, di mana dia menang berkali-kali di meja roulette. Tapi kemenangan pria ini ternyata dipantau ketat lewat CCTV oleh seseorang. Gak lama kemudian seorang asisten bernama Alejandro mengantar pria bernama Federico ke area kasino. Federico mendekati si pria botak tadi. Dia menyentuh tangannya sebentar, lalu langsung minta maaf sambil bilang kalau dia salah orang. Nah, disinilah keajaiban aneh terjadi. Pas Federico mencoba main mesin slot, dia langsung dapat jackpot yang sangat besar. Sebaliknya, si pria botak tadi mendadak sial dan kehilangan semua uangnya. Ternyata cuma dengan sentuhan tangan, Federico baru aja mencuri keberuntungan pria tersebut. Setelah itu, Federico dibawa ke sebuah bunker rahasia di bawah kasino. Di sana ada seorang pria yang duduk diam dengan kepala ditutup kain hitam. Pas kainnya dibuka, ternyata dia adalah Samuel Berg, pemilik kasino sekaligus mentornya Federico. Federico bilang kalau dia mau berhenti dan keluar dari bisnis gelap ini. Samuel sempat curhat kalau jantungnya sudah lemah dan dia bakal segera mati. Jadi dia pengen warisin semua hartanya ke Federico. Tapi Federico menolak. Dia merasa keberuntungan yang dia punya adalah miliknya sendiri, bukan karena jasa Samuel. Mendengar hal itu, Samuel mengingatkan Federico gimana dulu dia menyelamatkan Federico dari reruntuhan gempa bumi dan mengajarinya cara menggunakan bakat mencuri keberuntungan tersebut. Debat pun terjadi. Dan Federico memutuskan untuk pergi membawa barang-barangnya. Other plans. Was it maybe somebody else? You don't know that. Now you think you're lucky. Pas Federico lagi di dalam lift, Samuel tiba-tiba muncul. Samuel berkata jika dialah yang menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Dan sekarang dia akan mengambil semua bakat tersebut dari diri Federico. Samuel pun menyentuh Federico. Dan seketika itu juga keberuntungan Federico hilang total. Federico yang sekarang sudah jadi orang biasa, kemudian dibuang ke pinggir jalan dan dipukuli oleh anak buah Samuel. Dan di sini ada detail yang cukup menarik, di mana di pergelangan tangan Samuel ada tato bernomor seri, yang menandakan kalau dia adalah salah satu orang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dia bisa selamat dari maut karena memang punya keberuntungan yang gak masuk akal. Cerita pun loncat ke 7 tahun kemudian, terjadi sebuah kecelakaan pesawat yang sangat mengerikan. Di tengah puing-puing pesawat ada satu pria yang selamat secara ajaib bernama Thomas Sanz. Tim medis yang menolongnya sampai melongo karena mereka menemukan banyak uang tunai yang ditempel di sekujur tubuh Thomas. Pas Thomas siuman di rumah sakit, dia mencoba kabur, tapi langkahnya dihentikan oleh seorang polisi wanita bernama Sarah yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Di tempat lain, Federico yang sekarang sudah kehilangan kekuatannya mencoba mencari orang baru yang punya hoki tinggi untuk dijadikan senjata melawan Samuel. Dia mencoba mengetes seorang pria bernama Horacio. Tesnya gila banget. Horacio disuruh menutup mata dengan kain hitam dan lari menyeberangi jalan tol yang ramai. Sementara Federico merekamnya dari jauh. Awalnya Horacio tampak hebat, tapi sayangnya keberuntungan tersebut habis. Dia pun tewas tertabrak kendaraan di depan mata Federico yang cuma bisa menonton ketakutan. Besoknya Federico dapat pesan suara dari seorang wanita bernama Claudia. Claudia memberitahu soal Thomas, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat kemarin.
Federico sadar kalau Thomas adalah orang yang dia cari selama ini. Federico menemui temannya, yaitu Claudia, yang ternyata bekerja sebagai agen asuransi maskapai penerbangan. Federico menyuap Claudia supaya dia bisa mengambil alih kasus kecelakaan pesawat tersebut. Setelah itu, Federico pergi ke rumah sakit untuk menemui Sarah, polisi yang berjaga di sana. Sarah bilang kalau Thomas sebenarnya ditahan karena kasus pencurian bank. Tapi Federico berbohong dan mengaku sebagai agen asuransi yang mau ngasih kompensasi kepada Thomas. Karena Thomas adalah satu-satunya survivor dari 237 penumpang pesawat. Sebuah keajaiban yang rasionya 1:230 juta. Pas akhirnya ketemu dengan Thomas, Federico langsung to the point. Dia menawarkan Thomas kebebasan asalkan mau ikut permainan untuk dia. Thomas awalnya bingung, tapi keadaan makin serius pas kita diperlihatkan kalau si Sarah, polisi tadi, ternyata punya bekas luka besar di dadanya. Itu tanda kalau dia juga punya rahasia kelam sebagai orang yang pernah selamat dari maut. Malamnya Federico melakukan aksi nekat. Dia melumpuhkan 2 polisi yang berjaga, lalu membawa Thomas kabur dari rumah sakit. Di dalam mobil Federico jelasin rencananya, di mana mereka bakal pakai uang asuransi Thomas buat modal awal taruhan, dan hasilnya akan dibagi 2. Tapi Federico memberi 2 aturan yang wajib dipatuhi. Yang pertama, jangan pernah sentuh Federico. Dan yang kedua, jangan pernah ambil foto Federico. Mereka pun sampai di sebuah tempat rahasia. Sebagai identitas diri, Federico nunjukin video berita tentang kecelakaan pesawat yang membuktikan kalau Thomas adalah salah satu orang si paling beruntung. Sebelum masuk ke ruang judi, kepala Thomas diolesi dengan cairan kental yang manis. Entah tujuannya untuk apa. Di dalam suasananya cukup tegang. Para penjudi di sana bertaruh harta paling berharga mereka, berupa rumah, kuda, sampai mobil. Tapi Alejandro bilang kalau mereka nggak butuh uang Thomas. Sebagai taruhan awal, Thomas harus mempertaruhkan salah satu jarinya. Tentu saja Thomas yang ketakutan berniat ingin kabur dari sana. Tapi Federico meyakinkan kalau Thomas nggak bakal kalah karena dia punya bakat mencuri keberuntungan orang lain. Akhirnya permainan pun dimulai. Semua pemain difoto dulu dengan kamera Polaroid sebagai tanda taruhan. Kemudian lampu dimatikan, suasana jadi gelap total. Dan tiba-tiba seekor serangga besar dilepaskan ke ruangan itu. Saat lampu dinyalakan lagi, serangga itu hinggap di kepala Thomas. Dan alhasil, Thomas pun menang. Federico yang merasa di atas angin langsung menelpon Samuel Berg. Dia pamer kalau dia sudah punya senjata baru. Dan dia bilang kalau Samuel nggak bakal mati tenang karena usia tua. Sementara itu di rumah sakit, Sarah baru sadar kalau rekan-rekannya dibius oleh Federico. Besoknya, Thomas dan Federico lagi happy-happy menikmati mobil baru dan rumah mewah hasil menang dari judol. Tapi dasar si Thomas lagi kangen dan bucin-bucin ya. Dia pun nekat menelpon sang pacar, yang bernama Anna, melalui telepon umum. Dia nggak tahu kalau polisi sudah menyadap telepon Anna dan melacak lokasinya. Malamnya polisi mengepung rumah mewah mereka. Federico dan Thomas panik dan langsung berusaha kabur lewat halaman belakang. Pas mereka harus manjat pagar tinggi, Federico yang sudah tua kesulitan. Disinilah momen krusial terjadi. Karena panik, Thomas refleks membantu Federico memanjat dengan cara menyentuhnya. Mereka memang berhasil kabur, tapi Federico marah besar karena Thomas sudah melanggar aturan pertama, yaitu dilarang menyentuhnya. Setelah kabur, Federico ngomel habis-habisan ke Thomas karena kecerobohannya menelpon Anna. Di sini Thomas cerita sesuatu yang bikin kaget, di mana Anna sebenarnya dijadwalkan ikut di pesawat yang jatuh itu, tapi dia telat dan ketinggalan pesawat. Itu artinya Anna juga punya hoki yang gak main-main. Federico sadar mereka butuh bantuan, jadi dia segera mencari telepon umum untuk menghubungi pemilik rumah yang mereka tempati, yang ternyata adalah Alejandro, anak buah Samuel yang tadi mengurus judi serangga. Di sisi lain, Alejandro sengaja memecahkan kaca rumahnya supaya kelihatan seperti ada perampokan buat nipu polisi. Pas dia ketemu Sarah, si polwan, Alejandro pura-pura nggak tahu apa-apa dan menjabat tangan Sarah. Polisi lain percaya itu adalah perampokan, tapi Sarah ngerasa ada yang janggal. Dia sadar ada serpihan kaca kecil yang menempel di tangannya sehabis jabat tangan tadi. Sarah langsung membuntuti Alejandro dan menangkapnya. Alejandro sempat melawan dan mereka terlibat baku hantam. Tapi ternyata Sarah lebih tangguh.
Sambil terpojok, Alejandro mulai memprovokasi Sarah. Dia bilang dia tahu soal kecelakaan tragis yang menewaskan suami dan anaknya Sarah. Dia bahkan mengejek kalau Sarah itu sebenarnya pencuri keberuntungan yang hidup dari kemalangan keluarganya sendiri. Demi bisa menangkap Thomas, Sarah akhirnya setuju melepaskan Alejandro. Dengan syarat dia harus diantar ke tempat perjudian rahasia itu. Sarah bahkan membawa sebuah lukisan mahal hasil uang asuransi kecelakaannya buat dijadikan taruhan. Alejandro juga cerita soal Samuel Berg, si orang Yahudi yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Rumornya siapapun yang disentuh Samuel bakal kehilangan bakatnya dan jadi orang biasa yang sial. Sarah sempat terdiam dan teringat kembali momen kecelakaan mobilnya yang mengerikan, di mana cuma dia yang berhasil selamat. Sarah dan Alejandro sampai di tempat perjudian yang baru. Sebagai identitas untuk masuk, Sarah menunjukkan berkas laporan kecelakaan mautnya sebagai bukti kalau dia punya modal keberuntungan. Sementara itu di dalam mobil, Thomas nanya ke Federico, "Kenapa bukan kamu aja yang main?" Federico dengan sedih menjawab kalau dia sudah nggak punya bakat itu lagi. Dan di dunia ini, orang tanpa bakat hoki itu nggak ada gunanya. Permainan kali ini lebih gila lagi, di mana ada 5 orang yang disebut tawanan. Mereka ini adalah orang-orang miskin yang butuh uang. Para penjudi boleh menyentuh tawanan ini sesuka hati buat mencuri sisa-sisa keberuntungan mereka sebelum bertaruh. Setelah pilih tawanan, mereka difoto pakai Polaroid, ditutup matanya, dan dibawa ke halaman luar. Thomas yang datang belakangan terpaksa memilih tawanan terakhir yang tersisa. Aturannya mereka harus menyentuh tawanan masing-masing, lalu melempar dadu. La mano, por favor. Pas giliran Sarah, dia terbawa suasana sampai mencium tawanannya dengan penuh nafsu, seolah-olah mau nyedot habis semua hokinya. Tapi tiba-tiba Sarah sadar. Dia membuka penutup matanya, melihat Thomas ada di sana, dan langsung menodongkan pistol. Suasana jadi kacau balau. Sebelum Sarah sempat menembak, penyelenggara judi langsung memukul Sarah sampai pingsan karena dianggap merusak permainan. Melihat kesempatan ini, Federico dan Thomas langsung lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Alejandro yang kesal karena permainannya hancur. Sempat-sempatnya dia menendang Sarah yang lagi pingsan. Setelah kekacauan di tempat judol, Alejandro merobek baju Sarah buat pamerin bekas luka kecelakaannya. Dia mengejek kalau Sarah nggak pantas punya hoki sebesar itu. Terus Alejandro pergi sambil nyolong foto Polaroid tawanan milik Sarah. Di sisi lain, Federico jelasin ke Thomas rahasia kelam tentang dunia ini. Foto Polaroid itu bukan sekedar kenang-kenangan. Di dunia mereka, atau orang-orang yang bisa dikatakan si paling beruntung, foto itu adalah wadah keberuntungan seseorang. Semakin banyak foto orang beruntung yang kamu punya, semakin besar hoki yang akan kamu serap. Bahkan foto-foto ini bisa dijadikan alat taruhan antar pemain. Thomas mulai ngerasa nggak nyaman, tapi dia sudah terjebak terlalu dalam. Besoknya pas Thomas lagi tidur pulas di mobil, Federico diam-diam berkhianat. Dia mencuri foto Polaroid Thomas yang lagi bareng pacarnya, yaitu si Anna. Mereka sampai di lokasi permainan yang berikutnya, sebuah hutan yang lebat. Di sini kita ketemu lagi sama Gerard, asistennya Samuel, yang jadi panitia. Alejandro bertaruh pakai foto tawanan yang dia curi dari Sarah. Sedangkan Federico, dia nekat memotong foto Thomas dan Anna, lalu mempertaruhkan foto Anna tanpa sepengetahuan Thomas. Di sini Federico bohong ke Thomas, katanya dia cuma bertaruh uang dan cek. Dia bilang malam ini terakhir. Habis ini kita akan ke Ukanca buat lawan Samuel, dan kita bakal kaya 7 turunan. Permainan dimulai. Ini salah satu adegan paling ikonik di film ini. Mata mereka ditutup, tangan diikat ke belakang, dan mereka harus berlari sekencang mungkin di tengah hutan pohon pinus. Siapa yang gak nabrak pohon, dia yang bakal menang. Tapi nasib sial menimpa Thomas. Dia menabrak pohon sampai pingsan. Alejandro keluar sebagai pemenang. Dan Federico shock berat karena jagoannya kalah. Bukannya nolongin Thomas yang luka-luka, Federico malah kabur sendirian. Thomas yang ditinggal sendirian akhirnya numpang mobil Alejandro dan Gerard. Di tengah jalan, Thomas nggak sengaja nemu tas Gerard.
Pas dibuka, dia kaget setengah mati. Nemu foto Anna ada di situ. Dia bertanya kenapa foto Anna ada di sana. Namun Gerard malah nodongin pistol. Dan Alejandro bilang kalau foto itu sekarang sudah jadi miliknya karena dia menang judi tadi. Thomas dipaksa balikin foto tersebut. Lalu dia ditendang keluar mobil begitu saja di pinggir jalan. Cerita pun sampai di puncaknya. Alejandro yang sudah merasa jadi orang paling beruntung sedunia. Dia sudah sampai di kasino Ukanca milik Samuel Berg. Dia pakai jas putih rapi tapi kelihatan gemetar. Dia siap menantang sang raja. Di bunker rahasia, Gerard mengisi pistol dengan 5 peluru. Artinya cuma ada 1 lubang kosong. Ini adalah permainan Russian Roulette yang tingkat kematiannya hampir 100%. Nah, disinilah keajaiban horor terjadi. Ceritanya berpindah-pindah antara bunker Samuel dan apartemen Anna. Di apartemen, polisi yang tadi nyadap telepon Anna lagi asik bersihin pistolnya. Sementara di bunker, Alejandro narik pelatuk ke arah Samuel. Dan ternyata kosong. Samuel pun membuka kain penutup kepalanya, mengambil pistol tersebut dan sekarang giliran dia yang menembak Alejandro. Pas Samuel narik pelatuk ke arah Alejandro, di saat yang bersamaan di apartemen Anna, pistol si polisi tadi mendadak macet. Si polisi mencoba benerin pistolnya, tapi tiba-tiba pistol itu meledak nggak sengaja. Pelurunya menembus tembok dan tepat mengenai punggung Anna yang lagi tidur. Ternyata hoki Samuel bekerja dengan cara yang sangat kejam. Untuk bikin Samuel tetap hidup di permainan Russian Roulette, alam semesta mengambil nyawa orang lain yang berhubungan dengan lawan bicaranya. Anna tewas supaya peluru Samuel meledak ke arah Alejandro. Alejandro tewas seketika. Tubuhnya digulung begitu saja, dan Samuel dengan santai memasukkan foto-foto Polaroid baru ke lemari arsipnya. Itulah rahasia kenapa Samuel nggak pernah kalah. Dia punya ribuan nyawa dan keberuntungan orang lain yang dia simpan dalam bentuk foto. Cerita berpindah ke rumah sakit. Ternyata Anna selamat dari tembakan nyasar tadi. Sarah datang menjenguk dan minta bantuan Anna buat nyari Thomas. Di sini terungkap sebuah rahasia yang besar, di mana alasan Anna nggak ikut naik pesawat maut itu adalah karena sesaat sebelum berangkat, Thomas bilang kalau dia sudah nggak cinta lagi sama Anna. Ternyata itu cara Thomas buat mutusin ikatan dan menyelamatkan nyawa Anna dari takdir buruknya. Sementara itu, Federico balik ke kantornya dan menghancurkan semua dokumen serta cek milik Thomas. Tapi tiba-tiba Thomas muncul. Karena merasa dikhianati, Thomas menghajar Federico habis-habisan. Dan dia bertanya gimana cara nyelamatin Anna dari kutukan keberuntungan ini. Federico menjelaskan kalau satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan Samuel. Mumpung Alejandro sudah mati. Federico mengaku kalau selama 30 tahun gak ada yang pernah menang melawan Samuel. Tapi dia yakin cuma Thomas yang punya spek hoki yang setara. Itulah alasan kenapa Federico berani mempertaruhkan Anna. Akhirnya dengan sisa keberanian mereka pun berangkat ke kasino Ukanca. Sebelum main dia sempat ngobrol sama Samuel. Di sini Samuel cerita masa lalunya yang kelam di kamp konsentrasi Nazi. Dia cerita gimana orang tua, saudara sampai sahabatnya mati satu persatu. Sementara cuma dia yang hidup karena dia menyerap semua keberuntungan mereka. Ternyata si raja keberuntungan ini pun sebenarnya hidup dalam rasa bersalah yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Sarah juga sampai di kasino. Dia nemuin lift rahasia menuju bunker bawah tanah sambil terus lapor ke rekan polisinya lewat radio. Tapi pas sampai di bawah, radionya mendadak mati dan gak ada sinyal sama sekali. Permainan pun dimulai. Thomas mempertaruhkan nyawa Federico dan Samuel mempertaruhkan foto Anna. Pistol pun diisi peluru, sementara Federico disuruh keluar ruangan dan dia cuma bisa bilang ke Thomas, "Kamu harus tetap percaya." Dan ketika Thomas menarik pelatuk yang pertama, seketika Thomas langsung gemetar ketakutan. Sekarang giliran Samuel. Pas Samuel mau nembak Thomas, tiba-tiba Sarah muncul sambil nodongin pistol.
Samuel malah ngarahin revolvernya ke Sarah dan menarik pelatuk tersebut. Rupanya pelatuk itu kosong lagi. Di sini Samuel malah tersenyum, seolah dia memang ingin takdir yang nentuin siapa yang akan mati. Tiba-tiba Gerard mematikan lampu. Dalam keadaan gelap total, suara tembakan terdengar saling bersahutan. Pas lampu kembali menyala dan Federico masuk ke ruangan, pemandangannya sangat mengerikan. Semuanya terkapar bersimbah darah dan sekarat, kecuali si Thomas. Cuma dia satu-satunya yang berdiri tegak. Federico mendekati Samuel yang sudah mati, menutup matanya dan mengucapkan selamat tinggal. Sarah di detik-detik terakhirnya melihat Thomas seolah-olah dia adalah suaminya yang sudah meninggal. Dan dia berkata, "Aku nggak cinta lagi sama kamu." Sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Thomas langsung mengambil foto Anna dan mengajak Federico kabur. Tapi Federico menolak. Dia memilih duduk di kursi pemain, menyalakan rokok dan nunggu polisi datang buat nyerahin diri. Film pun berakhir dengan adegan Thomas di tengah gurun. Dia membakar foto Anna supaya ceweknya itu benar-benar bebas dari dunia terkutuk ini. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memberuntungkan. Itu dia akhir dari perjalanan Thomas dan Federico. Ending yang cukup pahit, di mana Thomas harus ngelepasin semuanya demi nyelamatin orang yang dia sayang. Menurut kalian, apakah adil kalau keberuntungan satu orang harus dibayar dengan kesialan orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.